Salah satu cara kita menghibur diri ketika kita melihat ayam diumbar, saat kita sudah selesai melepaskan ayam-ayam atau memberi mereka makan, hiburan kita adalah duduk, tinggal bebas memilih duduk, ada cododok, ada tempat duduk. Nah, lalu kita menghisap sebatang rokok sama kopi. Sayang gorengannya tadi sudah habis dimakan di depan. Nah, bagi yang tidak merokok, monggo, ada banyak cara untuk bagaimana masing-masing peternak menghibur diri atau melepaskan kepenatannya. Salam sehat sedulur, salam satu hobi, salam merawat kehidupan. Ini saya memegang babon batik. Ini babon masih terahnya gennya Bangkok, ya. Ini termasuk babon bagus, ini babon unggulan, tapi sekaligus babon cetak, ya. Nah, ini pamaceknya, ini Black Bull, ya, 3,1 kilo. Nah, ini udah beberapa kali punya anakan. Nah, kita mau akan lihat hasil silangannya ini seperti apa sedulur. Jadi ini sharing saja pengalaman saya untuk mendapatkan hasil silangan yang bagus, ya. Pertama, terlepas dari gennya apa, genetiknya apa, itu urusan kedua lah. Walaupun pada dasarnya memang kita tidak bisa melepaskan faktor itu, tetapi ini kita bicara soal teknis saja, ya. Nah, yang pertama adalah kalau babonnya itu kecil, maka pamaceknya kalau bisa besar, sehingga dengan asupan makan yang bagus, ya, catatannya itu dengan pakan pabrikan di masa-masa breeding dan pembesaran itu bagus, maka pasti ukuran besar dan tinggi anakannya itu akan bagus, ya. Itu yang pertama. Jadi babonnya meskipun kecil, tapi kalau pamaceknya itu besar dan tinggi, itu pasti faktor pamaceknya akan turun, apalagi kalau dia termasuk babon cetak. Jadi babon cetak itu berarti dia akan mendominasi gejala fisik, ya, dari pamaceknya. Oke. Kalau babon unggulan itu berarti dia membawa kedua sifatnya itu dominan, sehingga yang muncul itu adalah anakan yang kira-kira tidak seperti induknya, tidak juga seperti pamaceknya. Yang pertama itu sedulur. Nah, kalau syukur-syukur kalau itu babonnya gede, ya, babonnya gede itu berarti pasti kalau pamaceknya besar tinggi itu pasti akan menghasilkan anakan atau silangan yang bagus, ya. F1 F2 itu relatif, itu dari pengalaman saya sendiri. Nah, yang ketiga, kalau babonnya gede pamaceknya agak kecil, itu pasti juga bisa menghasilkan hasil silangan yang bagus, anakan yang bagus, dengan catatan memang bahwa itu pakannya itu sangat positif, sangat bagus, ya, baik itu pakan pabrikan di 511 atau 594 di masa breeding maupun di masa pembesaran sampai di usia 4 bulan, ya. Itu masa-masa di mana pertumbuhan badan dan perkembangan struktur tulang itu ada di masa awal ketika masa breeding sampai di masa pembesaran 4 bulan 4,5, ya. Kita akan lihat bagaimana posturnya. Hasil dari babon ini dan ini kita akan lihat sedulur, ya. Ini sedikit banyak, ya. Ini pamaceknya ini dengan palis hitam keemasan di lehernya, dan ini seperti warna kumbang ini, ya, mengkilat. Ini termasuk salah satu pamacek unggulan kita. Ini juga babon yang bagus ini, ya. Jadi hasil dari ini sama ini dia barangnya sedulur, yaitu sebuah jejalon muda berusia mau 5 bulan, 4 bulanan lah, ya. Ini, ya. Kita ambil dulu ke kandang.
sedulur hasil silangannya. Jadi unsur bulu dari babon maupun pamaceknya nampak itu dengan kuning keemasan ini, lalu ada hitam ya, lalu juga ini bulunya mengkilat. Ini usia 4,5 atau mau ke 5 bulan ini ya. Ini jalurnya belum ada. Itu kalau dilihat dari tinggi ini relatif cukup mengikuti baik babonnya maupun paceknya. Kalau dilihat dari sifat-sifat fisik lain, ini termasuk cukup agresif, karena ketika saya kasih makan seringkali patokan dari ini paruhnya ini bisa sampai kita membuat perih ya, jadi merah perih, bahkan itu ada darah dikit. Nah, kalau dari tinggi, dari segi postur ya, jadi ini hanya tinggal sekarang masa pembesaran ya, masa perawatan. Jadi menaikkan bobot dari ayam ini sehingga dia bisa lebih gemuk sedikit ya, sehingga pas proporsional antara tinggi dan bobot. Jadi sekitar 1 bulan ini kita akan berikan makanan khusus 594 Grow dicampur dengan racikan yang ada itu dedapnya, ada 594, ada kemudian pur 511, ada kemudian juga bungkil atau jagung halus. Nah, ini sekarang dalam masa perawatan bersama anaknya Blora ya. Ini dia sedulur contoh hasil silangan ya. Ini nah, jadi faktor lain sedulur, memang gennya itu kita tidak bisa abaikan ya. Kalau gennya itu dia dari trah bagus atau dari pamacek dan pacek yang bagus, berarti anakan hasil silangan pasti membawa sifat dari kedua indukan ya. Kalau manusia 23 kromosom X, 23 kromosom Y ya, dari babon maupun pamacek. Nah, ini juga akan membawa itu faktor genetik dari babonnya maupun pamaceknya. Nah, ini relatif tidak jauh warnanya dari pamaceknya dan juga sedikit berubah dari babonnya. Jadi babonnya adalah babon unggulan sama babon cetak. Babon cetak itu sangat bagus merawat ya. Babon unggulan itu sangat bagus merawat anakannya ya. Dia protek, dia jaga, mungkin di sampai 5 hari pertama dia terus itu menempatkan anaknya di bawah sayap, apalagi kalau ada makanannya ya. Ada anakan ayam begitu digelar atau diumbar, dia membawa anakannya kucar-kacir dan mencari makan. Itu makanya budidaya itu salah satu perilakunya adalah mereka dibudidayakan di angkrem untuk baik itu di kandang semi umbaran maupun di kandang box ya. Nah, babon-babon kita yang baru menetas itu biasanya kita tempatkan sampai maksimal 10 hari anakannya dipelihara oleh babonnya, baru kita lepas atau kita gabung ketika babon, 2 babon, 3 babon bersamaan menetasnya. Ini dia sedulur ya. Nah, ini juga itu apa, nah, kulitnya ini sisik ya, lumut, sisik hijau, belum ada jalu. Memang ini membutuhkan tambahan bobot ya. Ini ya, ini juga kakinya berjuntai ya, lalu kemudian lemas ringan, tetapi ketika ditempatkan itu dia mampu menahan bobotnya. Ini sekarang dalam masa perawatan. Salam sehat, salam sejahtera.